teman-teman, video kali ini saya akan mencatat transaksi dari PT KNU Retailindo dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Nah, yang akan saya buat itu adalah jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Nah, sebelum kita membuat ketiga hal tersebut, pertama-tama saya akan merangkum transaksi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Nah, di sini tanggal 1 Januari, para pemegang saham menyetorkan modal awal tunai ke rekening bank perusahaan PT KNU sebesar 250 juta. Nah, berarti yang ada di tanggal 1 Januari itu ada kas bertambah dan juga modal. Lalu tanggal 3 Januari PT KNU membeli persediaan barang dari PT Pemasok Jaya secara kredit senilai 85 juta. Nah, berarti persediaannya bertambah dan juga utang usaha karena belinya itu secara kredit. Lalu tanggal 5 Januari PT KNU itu menjual barang dagang tapi secara kredit kepada PT Konstruksi Jaya Abadi senilai 45 juta rupiah. Nah, karena ini kredit, jadi piutang usaha lah yang bertambah, sedangkan penjualan yang ada di kredit. Selanjutnya ada tanggal 8 Januari membayar sewa kantor untuk bulan Januari secara tunai sebesar 10 juta. Nah, di ini ada beban sewa karena kan kita membayar, lalu kasnya berkurang. Lalu selanjutnya tanggal 12 Januari menjual barang dagangan secara tunai kepada pelanggan senilai 15 juta rupiah. Uangnya langsung masuk ke bank. Nah, di sini kasnya bertambah sedangkan penjualannya ada di kredit. Lalu ada tanggal 15 Januari membayar sebagian utang usaha kepada PT Pemasok Jasa atas pembayaran transaksi pada tanggal 3 Januari sebesar 40 juta. Jadi ini belum dibayar semua. Jadi di sini utang usahanya di debit dan kasnya ada di kredit. Tanggal 20 Januari menerima pelunasan piutang usaha dari PT Konstruksi Jaya Abadi atas transaksi 5 Januari sebesar 45 juta. Jadi PT Konstruksi Jaya Abadi langsung membayar utangnya itu lunas langsung semuanya. Jadi di sini akun kasnya bertambah, piutang usahanya itu berkurang. Tanggal 22 Januari membeli persediaan barang dagang tambahan dari PT Sumber Rezeki secara kredit senilai 60 juta rupiah. Jadi karena kita membeli persediaan barang, akunnya ada persediaan barang, itu tuh bertambah persediaan barangnya. Lalu karena belinya secara kredit, maka kita punya utang usaha. 26 Januari menjual barang dagang secara kredit kepada PT Sinar Elektronik senilai 70 juta. Nah, di sini ada
akun piutang usaha, piutang usahanya itu bertambah karena si PT Sinar Elektronik Megah ini kredit. Lalu ada akun penjualan juga, tapi penjualannya itu di kredit. Lalu selanjutnya tanggal 31 Januari membayar gaji karyawan untuk bulan Januari secara tunai sebesar 25 juta. Nah, di sini kan kalau misalnya membayar gaji itu beban. Jadi di sini ada akun beban gaji. Beban gajinya itu debit, sedangkan kasnya itu kredit karena kasnya itu berkurang. Setelah merangkum atau meringkas transaksi sebelumnya, selanjutnya kita akan membuat jurnal umum. Nah, di sini terlihat jelas ya kode akunnya, lalu tanggalnya, nama akunnya, debit dan kreditnya. Di sini ada tanggal 1 Januari, kas itu di debit dan modal itu kredit. Tanggal 3 Januari persediaan di debit dan utang usahanya di kredit. Tanggal 5 Januari piutang usahanya ada di debit, penjualannya ada di kredit. Tanggal 8 Januari beban sewanya di debit, lalu kasnya ada di kredit. Tanggal 12 Januari kasnya ada di debit dan penjualan ada di kredit. Tanggal 15 Januari utang usahanya ada di debit, kasnya ada di kredit. Tanggal 20 Januari kasnya ada di debit dan piutang usaha ada di kredit. 22 Januari persediaan di debit, utang usaha di kredit. 26 Januari piutang usaha ada di debit, penjualan ada di kredit. Tanggal 31 Januari beban gajinya ada di debit dan kasnya ada di kredit. Nah, di bagian paling bawah ini ada total ya teman-teman, total debit dan juga total kredit. Nah, total debit ini hasilnya adalah 645 juta dan total kredit juga sama 645 juta. Dan ini hasilnya ini harus balance ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak balance itu antara salah dan tidak benar. Nah, setelah kita mengisi jurnal umum, selanjutnya kita akan membuat buku besar. Nah, di buku besar ini ada 8 bagian akun ya teman-teman. Di bagian akun ini yang pertama itu ada kas dengan kode 1101, piutang usaha 1102, persediaan 1103, utang usaha 2101, modal saham 3101, penjualan 4101, beban sewa 5101, dan beban gaji 5102. Nah, kode-kode tersebut itu untuk mempermudahkan mengisi referensi di jurnal umum ya teman-teman. Nah, di sini juga ada tentunya ada saldo normalnya itu ada di kiri. Terus di sini ada tanggal. Terus di sini juga ada uang dari transaksi.
ada total kredit dan total debit dan juga total kredit. Saldo akhir itu dari total debit dan total kredit. Jadi total debit dikurangi total kredit sama dengan saldo akhir. Sini saya akan menyebutkan kas ini debit totalnya 310 juta dan kredit 75 juta, maka saldo akhirnya 235 juta. Di utang usaha di debit itu 115 juta dan di kredit itu 45 juta, maka saldo akhirnya itu 70 juta. Di persediaan total debit itu 145 juta dan jadi saldo akhirnya itu 145 juta. Nah, utang usaha ini kreditnya itu 145 juta dan debitnya itu 40 juta. Jadi saldo akhirnya itu 105 juta. Modal saham ini kreditnya 250 juta, maka saldo akhirnya 250 juta. Penjualan ini totalnya itu 130 juta di kredit, maka saldo akhirnya 130 juta. Beban sewa totalnya itu ada 10 juta di debit, maka saldo akhirnya itu ada 10 juta lagi. Terus beban gaji totalnya itu 25 juta di debit, maka saldo akhirnya itu 25 juta. Nah, setelah itu seharusnya yang tadi itu di pas pertama kita ngisi jurnal umum yang referensi itu kosong, teman-teman. Jadi referensi itu diisi setelah kita mengisi buku besar. Jadi urutannya itu adalah merangkum, memindahkan ke jurnal umum, tapi referensinya belum diisi. Lalu buku besar, setelah buku besar balik lagi ke jurnal umum dan baru mengisi referensi. Nah, yang terakhir kita akan membuat neraca saldo. Di sini ada kode akunnya yang 8 tadi. Ada kode akun, terus ada nama akun. Nama akunnya juga ada 8. Debitnya ini hasil dari total saldo yang ada di buku besar ya teman-teman. Kreditnya juga sama yang ada di buku besar ini. Lalu di bawahnya itu, di paling bawah neraca saldo ada total. Nah, totalnya itu total dari debit dan total dari kredit. Saya akan sebutkan satu-satu ya teman-teman. Kas ini ada 235 juta, utang usaha 70 juta, persediaan 145 juta, utang usaha ini di kredit 105 juta, modal saham juga ada di kredit 250 juta, penjualan ada di kredit 130 juta, beban sewanya ini ada 10 juta, beban gajinya ada 25 juta. Nah, total debit itu ada 485 juta, sedangkan total kredit itu juga sama, ada 485 juta. Sekian dari video kali ini, terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini dapat memberikan pembelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya.